warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armel Rizky, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, NIM 1910502005, kelas BPA 2019. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang gangguan mental atau gangguan kesehatan dari gangguan kecemasan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kesehatan mental. Dosen pengampu Ibu Ida Purwasi, MSI MPSI, selaku dosen mata kuliah kesehatan mental. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Apa itu gangguan kecemasan? Merupakan salah satu gangguan yang serius. Kondisi ini dapat mempengaruhi adanya masalah dari fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan, yaitu satu, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, gangguan kepribadian yang keempat, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis. Terus yang kelima, efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein dan narkoba. 6, penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Terus ada kenali gejala dan cara mengatasinya. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, yaitu gangguan kecemasan panik, gangguan kecemasan sosial, serta gangguan kecemasan umum atau menyeluruh atau GAD. Gejala dan pengobatan gangguan kecemasan pun berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Yang pertama itu gangguan panik. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Beberapa gejala yang dapat muncul saat terjadi gangguan panik itu, yang pertama itu berkeringat, yang kedua itu palpitasi atau berdebar-debar, merasa seperti tersedak sesak atau di dada, nyeri dada, merasa dada seperti ada serangan jantung, terus ada gemetaran, ketakutan, dan merasa seperti tidak berdaya. Seseorang dengan kondisi ini merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang dari 10 menit, namun ada juga yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Jika mengalami gejala berupa jantung berdebar atau nyeri dada saat serangan panik muncul, Anda disarankan untuk duduk dan memejamkan mata, kemudian tarik napas dalam-dalam dari hidung dan hembuskan melalui mulut. Ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Jika gangguan itu terus berlanjut, segera hubungi dokter atau ke dokter. Yang kedua itu ada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial merupakan rasa kecemasan atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Beberapa gejala gangguan kecemasan sosial adalah, yang pertama itu takut atau enggan untuk berinteraksi dan menyapa orang lain, terutama orang yang tidak dikenal. Yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga, menghindari bertatapan mata dengan orang lain. Yang keempat, takut dikritik atau dihakimi orang lain. Yang kelima itu malu dan takut untuk berpergian keluar rumah atau berada di tempat umum. Gangguan kecemasan sosial berbeda dengan perasaan malu biasa. Orang pemalu umumnya masih bisa melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi pada orang lain. Jika rasa malu dan takut berinteraksi dengan orang lain dirasakan sangat ekstrim hingga menyebabkan kesulitan dalam jalannya aktivitas sehari-hari dan bersosialisasi, maka kondisi ini perlu mendapatkan pertolongan medis dan psikiater atau psikolog. Pengobatan gangguan kesehatan kecemasan sosial berupa konsumsi obat pada cemas atau antidepresan, serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Yang ketiga itu ada gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebihan yang
tetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita GAD akan sangat mengkhawatirkan dan memikirkan banyak hal, overthinking. Hal-hal yang dipikirkan bisa beragam, misalnya keuangan, kesehatan, hipokondria, atau pekerjaan. Seseorang penderita gangguan kecemasan umumnya biasanya tidak bisa fokus pada suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan tidak bisa merasa santai. Pada beberapa kasus, rasa cemas ini begitu berat hingga menimbulkan depresi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh penderita gangguan kecemasan. Yang pertama itu gemeteran, otot tegang, pusing dan sakit kepala, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, sering merasa lelah, sesak napas, merasa sering ingin berkemih atau pipis, tidak nafsu makan. Terkadang orang yang mengalami gangguan cemas bisa menyembunyikan perasaan gejalanya dan terlihat baik-baik saja. Kondisi ini dinamakan Dovke Syndrome. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum bisa ditempuh dengan dua cara, yakni melalui psikoterapi dan pemberian obat-obat psikotropika atau obat penenang. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, gangguan kecemasan dapat berdampak buruk dan mengurangi kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, jika Anda mengalami rasa cemas yang berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.